Yes, DJ. Halo, Surya Nation. Surya Nation. Oh iya. Halo. Bagi semua penonton Deko Racing khususnya Hermawan Gudang Garam Aceh. Nih, saya mau betulin crankcase-nya ini akibat ulah kalian. Saya sudah tambahkan ini lem sedikit ini di sini. Ini nanti saya betulin ini ya, ini terlalu banyak lemnya. Ini juga. Intinya begitu. Kita cek dulu kepada yang berwajib. Oke, tidak mau nempel. Kenapa ini? Ada yang ganjel mungkin. Tuh, lihat situ ya, nih. Mana yang mana, Bos? Nih, yang ini nih. Ini. Oh iya. Ini kan tinggi, ini rendah, atau bener kayak. Oh. Ini terlalu banyak makan material di sini. Saya tandain ya. Ini, itu. Ini di ujung-ujungnya nih. Sama satu lagi nih lubang oli. Ini harusnya kotak. Ini harusnya jangan ditutup ini, nanti tidak ada oli yang masuk ke lubang itu. Ini harus datar di situ. Ini nanti jalurnya digedein. Ini aduh, nanti dirapin. Nanti membran ini dipaskan ini lemnya sudah masuk atau belum. Ya ini sudah dibikin sama dia. Padahal nggak usah dibikin juga bisa. Tapi nanti kita akan rapihkan. Berarti bloknya ini akan kita potong agar ini masuk ke sana. Tetapi bagi kalian yang suka nyobek-nyobekin ini ya, ini sudah dibikin jalur ke situ. Tapi di sininya belum nongol. Belum soek moringnya lu. Ya percuma. Ya, nanti kita betulin itu. Ini judulnya porting crankcase. Nah, pertanyaannya apa sebelum saya morting? Kalian mengurangi material di sini ya. Pasti ini kompresinya turun. Oke. Berarti harus ada yang ditambah, yaitu ini dan ini. Oke. Crankcase, crankcase seharusnya ditempel, tapi bisa juga tidak. Karena semakin padat juga tidak bagus untuk RPM atas. Nanti bisa bagus, tapi kalian main di lubang busportnya itu tidak bisa ngaceng ke arah busi, dia agak melipir. Ya melipir seperti apa maksudnya nanti saya tunjukin. Ngerti-ngertinya nyong ya. Pedalnya kepenak gitu. Calon ya, Pak. Calon ya. Tuh guys, gara-gara YouTube saya beli pedal baru. Di shooting pedalnya. Nah. Oh iya. Lagi pula pedalku 2011 kayak. Kayak ya, Pak. Coba. Buka tuh. Gak usah gede-gede, kecil-kecil aja. Emang yang gede mesti bagus. Enak, Pak, kalau gede, Pak. Buktinya tikus. Tikus kalau kegedean jijik guys.
Tapi yang gede empuk ya enak, Bro. Gitu ya, Pak. Dah, cukup. Berikutnya di sini nih. Oke, lanjut lagi. Ngapain, Pak? Hah? Coating membran. Membrannya udah ditempel. Manifold. Iya kok. Sorry guys, ke power
kayak gitu. Manifold itu guys. Gimana Pak? Udah berapa selesai? Urung. Berarti ini gak semudah itu ya Pak? Enggak lah. Ini cuman selera. Gawe selera baik suwe. Guys, ini harus itu lagi proses pengampelasan ya guys. Ya halus ya guys, gitu. Halus apa mana? Rasa sih Pak. Saya dibersihin dulu sama Marson, nanti saya cerita. Orang halus ya Mas ya. Angel ya. Saya ada sesuatu ini kayak lubangnya itu enggak bulat tapi dibikin muter-muter ini guys. Oh. Sepertinya ada sesuatu tapi saya belum dikasih tahu. Oh, nanti ya. Tungguin ya. Tungguin nanti ceritanya ya. Tetap bersihin dulu ya guys. Oke lanjut Pak. Oke, ini sini. Ini kelihatannya jelek sekali ya. Padahal ini rata. Ya. Bentar besok, Pak, bentar Pak. Flash dulu kasih cahaya. Besok dihaluskan manual pakai amplas. Ya. Amplas berapa Pak? Amplasnya ya amplas 240. Terus nanti sampai amplas 400 lah cukup. Kalau jadi motor kenceng itu gara-gara pada waktu bukan yunernya, bukan mortingnya, yaitu pada saat yang manual ngamplasnya. oh finishingnya Ya manualnya manualnya ya. Manualnya itu yang bikin motor kalian kenceng itu sebenarnya itu. Karena di situ akan membawa doa-doa. Oh. Contoh,
Asu, halus bangsat ya contohnya gitu. Iya. Awas kowe ngesuk ora banter kok ya. Banter ngesuk. Itu. Oh iya benar. Siap benar. Benar Mas benar. Nah, doa orang yang teraniaya itu mujarab. Kesel banget kiye meling-meling awas ngesuk ora banter. Gitu. Pengen sih. Oke. Loh, atau ceritanya bakal menduan maning Pak? Iya. Menduan enaknya apa nih? Pas ditek-itek. Enak buat kedelainya ditek-itek. Nah, itu enaknya di situ. Sikile rangen padahal nih. Udah dibuat ini jalurnya sudah saya bikin. Ini juga udah saya bikin walaupun ini sebenarnya mandan Salah ya. mandan salah tapi sudah dioptimalkan lah ya. Membran standar nah nih guys, membran standar liatin ya. Rumah manipulnya. Ya kok manipul kok kelalen. Tuh ya besar sekali kan. Sini kecil kan. Nih. Nanti. Coba pakai lagi. Oh ya. Nah ini bedanya. Ya. Sini lihat, suruh lihat sini. Bilang bagus apa bilang nggak bagus? Ini menurutku nggak bagus. Emang. Coba lihat dulu. Real guys ya, tuh nggak bagus tuh. Tapi kok ada galengannya di sini nih Mas. Galengan itu apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Ada selokannya di sini kok. Alur. Iya ada alurnya tuh. Tuh. Menyut kayak gitu. Tadi saya lagi ngelamun waktu molting jadi ternyata mata portingnya diam di situ ya sudah saya geret sekalian seret gitu jadinya gitu. Oh iya aneh berarti bentuknya nggak biasanya Pak Bor kayak gini kok. Aduh ada maksud tertentu ini. Jelasin Pak. Jelasin. Nih, kudunya wis takon. Oh iya. Kudunya jelasin takon ya. Ya wis takon mending wis. Takon mending. Iya. Saya itu masih penasaran ya. Takon berebutan Saya masih penasaran ya sama manipul ini ya. Manipulnya ya nggak maksudnya nggak simetris gitu loh. Good looking ini kan kelihatannya kayak pengurangan niat molting gitu ya Bang ya. Di sini belegok, di sini ada tonjolannya, di sini legoknya besar, terus di sana sempit tapi ada kayak sudutnya gitu loh. Coba jelasin Pak. Kenapa kok nggak dari pabrik kok sekalian nggak dibikin gitu loh Jepangnya loh Pak? Apa ini khusus buat ngeraih power apa buat modifikasi apa gimana Pak? Oke, saya paham. Tujuan utamanya itu buat apa Pak? Saya mau tanya dulu ya sama yang ada di sini semua. Sini apa? Ya, tanya dulu. Manipul 2 tak motor apa sing lebih gede Kang Ye? Manipul. Nah, ruangan manipulnya loh maksudnya. Oh shit. Ini jangan pendek manipulnya. Ini kan panjang. Itu kan panjang. Gede di sini jerone. Apa ya? Warna anak ini loh Pak. Ya, jadi saya logikakan dulu. Misal, ini kan arah transfer dari karbu menuju ke crankcase. Transfer. Jika jalannya terlalu panjang, ya. Kamu pasti suka mampir-mampir. Iya bener. Iya. Kalau jalannya terlalu luas, kamu pasti suka ya mampir-mampir juga ya. Nggak langsung kepada tujuan loh. Iya. Ya nggak. Kadang, karena luas lapangan bola kan kamu bebas mau duduk di sana. Bebas. Padahal kamu suruh ke gawang, kamu bisa melipir ke sana. Coba kalau kamu jalan di setapak, mau melipir kemana kamu mau mampir kemana? Padahal coba kamu kalau kamu masuk jalan setapak, pengennya mesti cepet sampai. Iya. Beda sama kamu lewat jalan raya, kamu bisa nyantai, ngerokok dulu, duduk dulu, nyawang ya. Lihat-lihat. Pernah gak kamu nongkrong di setapak? Dimarahin ya Pak ya, Dimarahin yang lewat. Gitu. Jadi yang di setapak pasti akan lebih. Berarti ini sama Pak prinsipnya kayak di jalan setapak itu Pak. Seperti itu. Nggak mungkin mampir dimarahin sama yang belakang ya Pak. Pasti saat ini lagi kepengen berhenti nih bensin yang A. Pengen berhenti.
dijoglos mobilnya cepat gitu. Prinsip kerjanya seperti itu. Iya, karena kalau ini lebar semakin luas, cepat dia bisa geser. Lewat. Gitu. Nanti. Iya, betul, Pak. Kenapa sih? Aku nggak ingin terbakar, bro. Itu. Kamu aja sana. Logikanya gitu. Oke. Ya, silakan diartikan sendiri. Berarti kayak motor sama kayak gini manifolnya panjang. Itu apa ya Pak ya? Tornado. Tornado belinya tuh, lihat syuting itu. Panjang ke prive. Sempit Oh ya, iya, Pak, ya. sempit. Di syuting jadi orang percaya kan itu mesin tornado. Tuh. Oh iya. Meskipun dia ngelogok ya, Sempit. kayak ndas basur gitu ya, tapi kan dia kecil banget. Iya ya bener ya. Ya, Kecil banget. Dan ada kesempatan dia suruh berhenti di situ ya. Kalian artikan sendiri filosofi ini, guys. Jadi kalian sering lihat ya di channel sebelah cara modifikasi membran fish air buat dilemporting. Dikecilin. Itu sudah benar. Tapi baru 50%. Kalau menurut saya. Kenapa? Tadi satu benar ya, dikecilin biar kamu nggak kebanyakan mampir dan nggak kebanyakan diem dan kamu akan cepat. Betul. Apa yang terjadi jika terlalu cepat? Apa yang terjadi jika terlalu lambat? Kalau terlalu cepat yuk apa bahasanya ya? Angel kok ya, Jan. Apa bahasa Indonesia ini angel kok. Kamu tahu membran Air King, apa manipul Air King, Ninja, NSR, apalagi ya, dua tak. Kan pendek, jarak karbu kepada membran kan pendek sekali. Ini kan tuh lihat Panjang ya. karbu di sini, panjang dia, paling panjang nih. Ya. Kamu pernah lihat Air King pakai Yaesu? Iya. Ya. Jalurnya pendek, cepat pasti. Ditambah Yaesu, tabung di sini. Untuk apa maksudnya? Buat apakah menyimpan apakah jenenge lah? Menyimpan gas yang keburu membran sudah tertutup. Tutup iya. Jadi gas sudah masuk nih, cus di karbu karena sedotan dari mesin dia udah masuk. Karena antri ya banyak yang masuk juga. Ini sudah keburu masuk, ini pintunya udah ditutup membrannya. Dia mau kemana? Ya langsung ke Dia pasti atas. akan ke Yaesu. Kalau nggak ada Yaesu-nya, ya sama dengan yang cuma dilem doang. Dia akan ngumpul doang di situ. Seberapa ngumpulnya? Sekecil itu yang kamu bikin. Kalau kamu membuat seperti saya ini, karena ini regulasinya nggak boleh pakai Yaesu, guys. Ini apa kejenannya? Membran apa ki? Manipul standar tanpa Yaesu. Saya akan bikin permukaan yang lebih lebar, luas permukaan dalam sebuah tabung. Judulnya pelajaran fisika SMP. Ya. Sebuah tabung itu dibangun atas tabung itu silinder ya kan? Iya. Atas panjang kali lebar ditekuk, dia akan menjadi tabung. Misalnya ada plat nih, dibunterin gitu kan jadi tabung. Seberapa luas ada membran itu yang udah mau dibangun yang belum digalong? Seperti itu ya, tabung. Nih, kalian bandingkan ini. Gitu membran. Ono mending ora. No motor ini. Habis. Enteng ya. Gak ada ya. Kayaknya apa ya Pak? Kesini nempel no motor KB kan motor itu. Oke lah, gini lah. Misalnya, ini diameter 1 jempol. Iya. Nah, kalau permukaan dari tabung ini saya buka, terus saya lebarkan. Cembrengkan selebar apa? Iya. Tapi jika jempol ini saya bergerigi jempolnya, beralur. Memang diameternya segede jempol, tapi alurnya itu kalau dilebar kayak seng, ditarik seret, lebar banget ya. Nah, otomatis bahan bakar yang tersimpan, contohnya ini ya. Ini bahan bakar yang tersimpan banyak, tapi kurang cepet. Iya. Pada saat ini masuk, pintu sudah tertutup, ngumpul di sini banyak. Iya. Tapi pada saat ini masuknya itu kurang cepat.
Ini bagus untuk nyimpen sisa bensin yang tidak terbakar. Tapi kurang cepat. Triknya adalah kalau saya bikin yang lebih kecil, tetapi beralur. Sehingga bisa dibilang kebericaraannya ya ini seolah-olah kecil, padahal gede. Gede karena beralur. Ya, paham. Banyak mungkin saya yang bikin membran modifan gitu, dilem doang terus diporting, arahnya dibikin macam-macam gitu ya. Itu punya rasa dan punya resep. Kalau yang untuk yang ini sepele tapi mengerikan, rasa, resep, ini apa? Apa ya? Rasa resep. Kamu kalau beli sesuatu cantik. Iya Mas. Apa nih? Mau matur siapa sih? Kalau cantik ini enggak cantik. Bentuknya aja pletot-pletot begitu. Kasih apa lu Bang tapi lu? Khasiat ya. Rasa, resep dan manfaat. Manfaat ya. Ya kan? Contohnya nasi gorengnya enak. Nih, resepnya pasti enak. Resepnya benar, rasanya enak, tapi masalahnya kamu nggak lapar. Nah, ya itu. Jadinya nggak nikmat. Manfaatnya nggak ada. Gitu. Kalau ini punya rasa, punya resep, punya fungsinya, punya tujuannya, punya manfaatnya. Jadi nggak selalu sesuatu yang bermanfaat itu bagus tampilannya. Contoh minuman keras, miras, nggak bagus. Contohnya gitu loh. Ya, tampilannya kan menarik. Iya. Ya nggak? Seperti itu loh yang aku sering bilang. Yang cocok untuk segala usia. Kemasannya menarik, tidak mudah basi. Iya nggak? Dia selalu dilindungi. Ya bener, susu apa yang paling mahal ya susu itu. Yang kemasannya cocok untuk segala usia. Kemasannya menarik. Dari bayi sampai tua. Iya, cocok segala usia. Tidak mudah basi. Dia selalu terlindungi. Ya gitu. Pasti. Mahal terus itu. Terus hubungannya karo manipul gue. Ada pokoknya. Manfaat. Iya. Oke. Tuh lihat jelek sekali, ini belum diamplas. Besok kalau udah diamplas kalian akan lihat betapa jeleknya. Coba lihat lagi. Pak ini pakai kayak ada standar ukuran nggak Pak? Harus 116 cc, dalamnya berapa mili, indunya nggak mili apa hanya dengan rasa tok Pak? Rasa itu dari pengalaman. Oh berarti nggak mesti dalamnya 26. Oh tidak. 16 gitu. Tidak seperti 4 tak. Intinya adalah asis yang tipis. Nah itu. Ini saya baru dapat paketan dari Amsterdam. Ini bahasa Cilacap itu ya Pak. Nanti translate dulu, ini bahasa Jepang, bahasa Amsterdam. Oke. Nah. Oke. Nah, apa sih jalannya Pak belum? Bahasa Inggris. Oke. Nah, yang kalian lakukan di sini, ya, di sini, di ruang crankcase, di porting, di knalpot, semua ada hubungannya. Makanya kadang saya bingung. Ada orang ngerjain motor, tapi bloknya doang. Ya saya tetap kerjakan. Karena saya anggap mereka sudah memperhitungkan ini. Padahal pada saat ditanya ingin di porting seperti apa, terserah Om. Mesinnya aja bukan saya yang buat kok. Terserah saya. Nanti kalau saya yang buat terus nggak pas di motormu gimana? Gitu loh. Makanya maaf aja kalau saya kalau teman-teman ya kalian gitu kepengen ngerjain motor terus saya banyak tanya dulu. Bukan maksudnya rewel. Saya tidak ingin salah. Intinya itu. Oke, memperbesar kompresi primer. Ini adalah judulnya memperbesar kompresi primer di ruangan crankcase Force One Set R116 standar Mr. Hermawan Gudang Garam Aceh. Nah itu ya.
Kompresi primer itu dipadetin, ditempel-tempel seperti ini. Kalau ini bukan kompresi primer karena ini letaknya di atas membran. Ini tidak ikut kompresi. Yang kompresi adalah setelah membran. Sampai ke dalam bloknya sini. Oke. Semakin besar kompresi primer kamu, ya, efeknya dia akan galak di RPM atas. Selama ini kalian kebalik. Kalian memahami untuk RPM bawah itu salah. Galak di RPM atas kalau memanfaatkan. Karena pada RPM rendah, jika ini terlalu padat, maka si aliran bensin akan melaju terlalu cepat. Iya. Oke, orang percaya ngomong, oke, sama kena primbone, oke. Saya kebetulan baca ini. More ratios mean more pressure. Oke. Semakin tinggi rasio kompresinya berarti artinya tekanannya berlebih. Di mana itu adalah memberikan keuntungan which is advantage for high RPM. Memberikan keuntungan untuk RPM tinggi. Tetapi merugikan, disadvantage artinya merugikan untuk low RPM power. Kenapa? Pada kompresi tinggi atau tekanan yang tinggi, campuran bahan bakar memasuki silinder terlalu cepat. Oke? Pada RPM rendah, maka si campuran bahan bakar tersebut akan meloncat. Ngerti? Higher pressure maksudnya kalau kompresi ini dhuwur, kompresi rasio tenan dhuwur, itu pada RPM rendah kayak gitu loh. Blok endingnya ya, untuk jelas nangane ada ilmu yang sangat bermanfaat bagi kalian yang tidak. Cepetan. Sedikit. Karena apa? Motor benar-benar dirusak. Oke, lanjut. Oke. Bayangkan ada pistonnya sini ya. Karena di belakang sini kompresinya tinggi, pada saat RPM rendah, semplung, rundung, gitu loh. Terlalu cepat malah dia suka loncat ke situ. Meskipun arahnya tidak ke situ, tapi dia pada kaget gitu loh. Iya. Ngerti lah? Semplung, gitu. Semplung, ngerti? Maksud orang? Maksud. Terus saya baca lagi nih. Kayak kita kuning matanya kok. Jelempit. Karena anggar wong maca kayak giye, ditidok lagi matane mesti ngono. Iku lho. Mulane kita kuning beli maca kayak giye. Karena menurut deleng-deleng liyane fokus iku. Wes ngonjong dia. Dari mana tadi, Pak? Boy. Oke. Pada higher pressure, the mixture itu campuran memasuki silinder terlalu cepat pada RPM rendah dan loops around to exit partially through the exhaust port. Maksudnya apa? Dan loops gue melompat. Dia di mana? Loops. Before. Nah, campuran akan memasuki silinder terlalu cepat pada RPM rendah. Dan loops itu melompat around ya, ana sing pating meluncat ngono ngidul ya. Loop around to exit untuk keluar partially sebagian melalui lubang knalpot sebelum piston ascending mendekat sebelum piston menutupnya. Ngerti ora? Ngerti. Sebelum piston menutup itu. Orang lubangnya ya Bang ya. Kan piston lagi mundur. Deng. Ya. Kan aliran keluar. Iya, betul. Ya kan? Aliran dari transfer kan keluar pada saat ini mundur. Set kan ini cepat ngana. Terus sebelum pistonnya menutup si lubang knalpot, kalau ruang transfernya terlalu padat, luang renggesnya terlalu padat, ini suka pada loncat masuk ke dalam lubang knalpot. Iku lho. Angel bahasane transfernya angel. Ya intinya kayak gitu. Bahasa mana ini? Kita B.
before, sebelum piston menutup lubang exhaust itu. Faktor yang lain adalah sudut dari transfer port. Sudut apa? Sudut port angel roof. Ya, port angel roof. Port angel roof. Nih. Ini transfer. Bentar, Pak. Zoom. Ini transfer. Ini kan dia keluar ke sana. Ini kan ada sudutnya, sudut keluarnya. Nah, ini sudut port angel roof. Roof itu atap. Dhuwure kiye iki metune pirang derajat wis jenengane sudut. Oh, ya. Nah. Endi ya? Faktor yang lain adalah faktor yang mempengaruhi yang lain. Maksudnya faktor lain yang mempengaruhi adalah atap atau sudut transfer port, ya, yang berefek, yang akan menyebabkan sudut dari masuknya campuran bahan bakar ke dalam silinder. Nah, stepper angel, stepper ngerti orang kayak Ora. melipir. Oh, stepper melipir. Nah, stepper angel itu kecil, sempit. Stepper gets the mixture of the spark plug faster, which is good for high RPM, but low for low RPM power. Ngerti maksudnya? Untuk RPM bawah ya, Pak. Ya, jadi gini, kamu ada satu, tak ceritain baik lah ya. Iya, ceritain baik lah. Yang mudeng lah, Pak. Kayak Memperbesar rasio kompresi di sini. Punya keuntungan, punya kerugian. Ngerti? Tetapi keuntungannya dulu. Keuntungannya adalah dia bagus untuk RPM atas. Tetapi kerugiannya adalah dia jelek untuk RPM bawah. Triknya adalah bermain di portingnya. Porting yang untuk menghilangkan kerugian kompresi primer yang tinggi. Jadi keuntungannya untuk high RPM dia kamu more powernya lebih. Tapi untuk low RPM kamu tidak kehilangan power. Caranya bagaimana? Ini penyesuaiannya. Oke? Ini penyesuaiannya dari transfer port dan boost port. Untuk exhaust port itu akan menentukan high RPM motor kamu. Semakin tinggi lubang exhaustnya itu RPM akan semakin tinggi. Tetapi efeknya kompresi sekundernya turun. Sehingga kamu perlu mendesain head. Jadi nek lubang knalpot hubungannya karo head. hubungannya sama Angger transfer karo boost port hubungannya karo crankcase. Ngerti? Crankcase transfer ya berhubungan dengan membran. Itu kenapa Vivos mahal. Kasih tahu. Karena Vivos bukan sekedar membran karbon. Ya nggak? Contoh karbon dioksida murah. Nih. Nek Vivos saya sih Bukan apa? sekedar membran karbon, dia adalah desain membran kunci ya. So, Nandur nek kurung pindah. Membran Vivos langka. Ya wis. Vivos sudah memperhitungkan. Vivos itu ada 2 gunung. Kalau motor standar kan 1 gunung. RX-Z, RX-King, sini dan sini. Vivos kan gitu dan kayak gitu. Sini, gitu kan. Seolah-olah pintunya ya, Pak. Ya, itu padahal tebal membrannya berbeda. Ada yang berbeda, ada yang tidak. Ada yang sama semua. Itu diciptakan sudah pas banget untuk sekarang gini. Apa kalau motormu terus pasang Vivos jadi kencang? Iya kencang. Kalau saya bilang baru 80% kamu menggunakan Vivos optimal itu baru 80% kalau kamu nggak mainan crankcase. Kalau kamu mainan crankcase dia 100%. Vivos saya kerja, gitu lah. Logika aja, pakai membran standar aja bisa nyala kok dipasang Vivos terus jadi kenceng.
Ya orang nggak ada yang tukang porting nggak laku. Ya iya. Beli Vivo stok. Berarti ada hubungannya ya Pak ya? Maksudnya? Nggak mesti kita hanya tahu membran Vivos itu membran ditempelin terus jadi kencang. Kalau kita nggak tahu harus diapain bagian dalamnya ya mubazir itu baru. Ya, mubazir. Vivos Itu ibarat apa ya? Gini. Kamu beli PS misalnya. Kamu tahu PS itu bagus. Setelah kamu pakai, ada tombol-tombol yang kamu nggak ngerti. Akhirnya kamu nggak pakai karena kamu nggak ngerti. Kesalahannya adalah kamu tidak baca buku petunjuknya dulu. Begitu PS datang kamu buka langsung mainan. Ternyata ada tombol yang kamu nggak ngerti. Lah kamu ngerti PS dari mana? Kamu mungkin pernah main tempatnya orang. Main PS kan kayak gitu. Padahal ada tombol lagi yang kalau kamu mau baca buku petunjuk, ternyata ini bisa kayak gini ya. Kamu pasti sering ngalamin. Ternyata kayak HP aku bisa kayak gini kayak. Ya. Itu sama aja. Kamu beli Vivos, ngefek nggak? Ngefek. Bawahnya jelas garang suaranya, ya. Atasnya ya garang juga. Tapi kalau kamu mau memikirkan ini, bawahnya luar biasa, atasnya mesti kamu nggak berani. Stangnya ngeyek. Stangnya gedek. Seolah-olah. Ya, tapi bukan cuma karena Vivos kamu yang krengkes. Kalau bloknya kamu nggak porting, headnya kamu nggak bubut, ya percuma. Nanti. Berarti sebegitu rumitnya ya Pak ya, untuk membuat desain sebuah mesin yang bagus itu benar-benar. Ya. Jadi dulu saya pertama main motor itu saya main Batak. Baru seminggu, terus saya main 2 tak. Kok sebentar dok? Ya duit habis. Batak mahal ya Pak. Saya main 2 tak. Murah. Ternyata setelah dipikir-pikir, seperti yang saya bilang di video kemarin ya, yang tentang apa itu saya lupa. Untuk kalian bisa main Batak, saya nggak bilang mana yang mudah, mana yang susah. Ya, semua bikin motor ya susah. Cuman syarat, untuk main Batak, kamu harus pinter logika, teori, dasar, ya, nalar gitu contohnya. Kamu harus punya itu. Untuk main 2 tak nggak perlu yang kayak gitu. 4 tak harus detail. 2 tak. Tapi kamu harus pinter menghayal. Menghayal. Sekarang gini Pak, kalau 2 tak nggak usah kayak gitu. Ya sekarang kalau dibikin kayak gitu terus menghayalnya keren, ya luar biasa. Makanya bisa ngayal enggak kamu? Iya. Hah? Sekarang aku tanya kamu, kamu punya hayalan apa sekarang? Hayalan pengen bojo apa-apa. Pikirkan hayalanmu sekarang. Indah. 1, 2, 3. Iya, nggak ada punya hayalan guys. 6. Lama kan? 1 tambah 1. 2. Cepet. Pikir. Jadi bukan masalah susah atau mudah. Cespleng orang kowe wilih ngayal, makanya apa? Kurangin tidur, banyakin ngopi. Jadi sekali tidur kamu ngimpi. Nanti bangun tidur ngimpi, kamu pasti pinter. 2 tak. Gitu ya. Bener. Syaratnya orang ngayal itu adalah kurang tidur. Tanya Andri, Andri sering lembur. Kalau kurang tidur mesti ngaco ngomong. Dari yang ngaco-ngaco itu timbul ide. Ide yang orang normal nggak akan pernah bisa. Karena ada sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa dilogika, nggak bisa dipikir. Contohnya Ajis sering nyeleduk, terus jadi ide buat Andri. Oh iya bener. Padahal dia juga nggak sadar dia ngomong apaan gitu. Iya Mas. Iya. Udah cuma nyeleduk toh. Pikirannya juga nggak ada di situ, tapi bener kayak gue ya. Apa sih? Jadi, nah, kita filosofinya 2 tak. Iya. Oke.
Nggak ada pertanyaan lagi, saya bahas tentang crankcase top. Ini mengkilat ini sudah dari sana, saya nggak bikin, saya hanya sempurnakan ini top. Terus besok kita akan masuk ke bloknya. Ya. Bloknya diapain, Pak? Kalian lihat di sini, nggak usah dicontoh. Boleh dicontoh, boleh. Cuma kalau nanti kalian nyontek dan hasilnya jelek, jangan marah-marah. Kenapa? Kalau kalian mau nyontoh ini semua, telepon Marso, kirim mesinnya ke sini. Nanti saya kirimin mesinnya. Terus dicontoh. Dikembangkan lagi. Boleh gitu, gitu ya, boleh. Pak, lebih baik. Lebih, maksudnya nggak nyemplung blumbang. Nggak salah arah ya, Pak. Seperti Mas Hermawan ini, dia bilang datang ke saya, dia mau dia sudah nonton video-video saya tentang 2 tak. Terus dia coba lem sendiri, bikin sendiri, porting sendiri. Lihat, kalian pernah lihat korteran semengkilat ini? Ya, coba, saya aja baru lihat. Oh iya. Ya nggak? Ini yang saya khawatir apa? Terlalu kering. Piston macet nanti di situ. Oh, makanya buring itu ada alur-alurnya kayak bures gitu ya. Oh, buat biar gak kering. Teles lah, nyemok sedikit. Gitu loh. Iya. Berarti salah kaprah mending ya, berarti ya. Aduh, John. Kamu lihat pipa stainless yang kehujanan. Begitu kepanasan. Begitu panas, dia cepet banget kering. Kalau pipa galvanis sing mandan karaten, nyemoknya lama. Oh iya benar. Muapnya lama, karena dia pada katolan kono banyu nek. Oke. Tapi mengayal dulu ya, Pak ya. Makanya. Mengayal ya. 2 tak harus pinter ngayal. Jangan ikut-ikutan. Mending ngayal sendiri, rusak. Ya namanya belajar. Rusak. Main patah kalau sekali rusak nyonyor. Waduh. Ada klep, ada apa ya, Pak ya? Enteng ini mah. Palingnya share bolong paling ya, Pak ya, stang bengkong ya. Jadi besok saya akan porting. Seperti apa portingannya? Ya seperti besok ya. Ini saya bingung ini bagaimana portingnya ini udah. Aduh. Ya besok saya betulin ini, Mas. Oke? Terima kasih Mas Hermawan atas kepercayaannya kepada kita. Semoga nanti kalau ini jadi kenceng di sana, awas loh kalau nggak ada temen yang kirim ke sini mesinnya tabok nanti. Oke? Terima kasih Mas. Selamat malam. Oke. Yes, DJ.